Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Bapak nonton video kami. Kami hari ini mau presentasi kelompok kami, kelompok 5, mata kuliah manajemen keuangan. Jadi judul presentasi kami hari ini ialah sumber pendanaan jangka pendek piutang dagang. Kita masuk ke anggota kelompok. Ini adalah nama-nama anggota kelompok kami, terdiri dari 12 orang. Kita langsung masuk ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh Sisil. Pembahasan akan dijelaskan oleh saya. Pertama, ada pengertian, kemudian ada karakteristik piutang dagang, manfaat piutang dagang sebagai sumber pendanaan, kemudian ada resiko dan tantangan dalam pengelolaan piutang dagang, kemudian ada strategi pengolahan piutang dagang, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kemudian kita masuk ke pengertian yang akan dijelaskan oleh Sisil. Sisil, silakan. Dengar ya. Ya, kedengaran. Baik, pengertian sumber pendanaan jangka pendek dari piutang dagang adalah metode pembiayaan yang memanfaatkan piutang dagang atau tagihan yang belum dibayar oleh pelanggan sebagai jaminan atau sumber dana. Pendanaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional atau modal kerja dalam jangka pendek tanpa harus menunggu pembayaran piutang jatuh tempo. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Setelah pengertian, kita masuk ke karakteristik piutang dagang. Nah, untuk karakteristik piutang dagang akan dijelaskan oleh Jejes dan Nopel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu karakteristik piutang dagang. Saya akan menjelaskan poin 1 dan poin 2. Yang pertama, jangka waktu pendek. Piutang dagang memiliki jangka waktu pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Ini karena piutang dagang umumnya timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dengan sistem kredit yang relatif singkat. Jangka waktu yang pendek ini mencerminkan sifat likuiditas piutang dagang yang tinggi. Artinya, piutang tersebut diharapkan dapat segera dicairkan menjadi kas. Kemudian yang kedua, tidak memerlukan jaminan khusus dari pelanggan. Karakteristik utama piutang dagang adalah tidak memerlukan jaminan khusus dari pelanggan. Ini beberapa dengan jenis pinjaman atau kredit lainnya yang mungkin mensyaratkan anggunan atau jaminan tertentu sebagai bentuk penggadaian bagi kreditur. Kepercayaan dan hubungan bisnis yang baik antara penjual dan pembeli menjadi sadar pemberian kredit dalam transaksi piutang dagang. Resiko kredit yang mungkin timbul ditanggung oleh penjual. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Yang 3 dan 4 tadi udah dijelasin belum? 3 dan 4 Noveli. Nah, Nopel, langsung aja Nopel. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari JJS. Untuk poin yang ketiga, yaitu fleksibel, cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Nah, ini berarti perusahaan dapat dengan mudah mengkonversi piutang menjadi kas jika diperlukan. Dan untuk poin yang keempat, tercatat dalam laporan keuangan sebagai aset lancar. Nah, dalam laporan keuangan, piutang dagang tercatat sebagai aset lancar. Aset lancar adalah aset yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan. Nah, itu dia gambaran singkat tentang karakteristik utama piutang dagang yang
yang penting bagi pemahaman manajemen keuangan. Selanjutnya untuk materinya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, setelah kita presentasi tentang karakteristik piutang dagang, kita masuk ke manfaat piutang dagang sebagai sumber pendanaan yang akan dijelaskan oleh Rere dan Vivi. Untuk Rere dan Baik, Vivi, apakah suara saya terdengar sebelumnya? dengaran. Baik. Di sini saya akan melanjutkan yaitu manfaat piutang dagang sebagai sumber pendanaan. Yang pertama itu ada mempercepat arus kas perusahaan melalui diskon pembayaran cepat. Jadi perusahaan melalui diskon pembayaran cepat itu perusahaan dapat menawarkan diskon kepada pelanggan yang membayar lebih awal untuk piutang dagangnya. Strategi ini membantu perusahaan itu mendapatkan dana lebih cepat yang kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan operasional atau investasi lainnya tanpa harus menunggu jatuh tempo pembayaran penuh. Yang kedua adalah memberikan fleksibilitas keuangan dalam pengelolaan modal kerja, yaitu keuangan dalam pengelolaan modal kerja ini dengan memanfaatkan piutang dagang, perusahaan memiliki lebih banyak opsi untuk mengelola modal kerja. Jadi piutang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan jangka pendek untuk menutupi kebutuhan likuiditas seperti pembelian bahan baku atau membayar gaji karyawan, sehingga operasional itu bisnis bisa berjalan lancar. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Setelah penjelasan ini akan dilanjutkan oleh Vivi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Revanda, yaitu yang ketiga. Jadi yang ketiga ini itu dapat dijadikan untuk mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Piutang dagang sering dijadikan agunan dalam mengajukan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan. Dengan menunjukkan daftar piutang yang kuat dan kredibel, perusahaan dapat memperoleh pembiayaan tambahan yang diperlukan untuk ekspansi atau proyek lainnya. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya adalah resiko dan tantangan dalam pengelolaan piutang dagang yang akan dijelaskan oleh Anggi dan Sela. Untuk Anggi dan Sela dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu resiko dan tantangan dalam pengelolaan piutang dagang. Untuk resiko dan tantangan dalam pengelolaan piutang dagang ada 3 poin. Untuk yang pertama ada resiko kredit macet jika pelanggan gagal dalam membayar tepat waktu. Untuk poin yang kedua, membutuhkan pengelolaan yang baik untuk memastikan piutang dapat ditagih dengan efektif. Untuk yang ketiga, dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan jika piutang tidak segera dilunasi. Di sini saya akan menjelaskan untuk poin 1 dan 2. Kredit macet terjadi ketika pelanggaran tidak mampu melunasi piutang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Resiko ini dapat menyebabkan kerugian langsung bagi perusahaan, terutama jika piutang tersebut bernilai besar. Selain itu, kredit macet dapat mencerminkan kelemahan dalam analisis kelayakan kredit atau kurangnya pengawasan terhadap pelanggan. Untuk meminimalkan resiko ini, perusahaan perlu melakukan evaluasi mendapat terhadap riwayat kredit pelanggan dan menetapkan batas kredit yang wajar. Lalu untuk yang kedua, pengelolaan piutang dagang memerlukan sistem administrasi yang terorganisasi, termasuk pencatatan piutang secara detail, pemantauan jatuh tempo, dan pengaturan penagihan. Tanpa manajemen yang baik, piutang dagang dapat menjadi tidak terkontrol, sehingga meningkatkan potensi piutang tak tertagih. Perusahaan juga perlu memiliki tim atau departemen khusus untuk memenangi piutang. Menggunakan perangkat lunak akuntansi yang andal, serta menerapkan prosedur standar dalam penagihan. Pendekatan ini memastikan bahwa piutang dapat ditagih dengan efisien dan tepat waktu. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Sela. Saya kembalikan kepada moderator. Sela, langsung aja Sela.
Oke, poin yang ketiga yaitu dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan jika piutang tidak segera dilunasi. Piutang yang belum dilunasi dapat menekankan likuiditas perusahaan karena dana operasionalnya terhambat. Sehingga perusahaan mungkin perlu mencari pendanaan alternatif seperti pinjaman bank yang dapat menambah biaya bunga. Untuk mencegahnya, perusahaan perlu menjaga rahasia umur piutang, menawarkan diskon pembayaran lebih awal, dan menghindari pemberian kredit pada pelanggan beresiko tinggi. Langkah proaktif ini membantu pengelolaan piutang dan meminimalkan dampak negatif pada keuangan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu strategi pengelolaan piutang dagang yang akan dijelaskan oleh Christina dan Jaskia. Baik, selanjutnya yaitu strategi pengelolaan piutang dagang. Untuk memaksimalkan manfaat piutang dagang yang meminimalkan risiko perusahaan dapat melakukan strategi berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan kredit yang jelas dan tegas. Kebijakan kredit yang baik menjadi landasan dalam mengelola piutang dagang. Kebijakan ini mencakup prosedur pemberian kredit, penentuan batas kredit, maksimum, dan jangka waktu pembayaran. Dengan kebijakan yang jelas, perusahaan dapat menyeleksi pelanggan yang layak, mendapatkan fasilitas kredit berdasarkan analisis kelayakan kredit, seperti pemeriksaan riwayat kredit dan kemampuan finansial pelanggan. Kebijakan yang tegas juga mencakup penanganan piutang bermasalah, seperti penanganan denda untuk pembayaran terlambat atau penangguhan fasilitas kredit bagi pelanggan yang tidak patuh. Poin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Christina. Selanjutnya yang kedua adalah memantau umur piutang secara rutin untuk mengidentifikasi piutang yang beresiko. Yang pertama adalah analisis umur piutang atau aging schedule. Gunakan laporan umur piutang mengelompokkan piutang berdasarkan waktu jatuh temponya, misalkan belum jatuh tempo 1 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, dan seterusnya. Selanjutnya adalah identifikasi piutang bermasalah. Segera identifikasi pelanggan yang sering terlambat membayar atau memiliki saldo piutang yang menunggak. Terus yang ketiga yaitu menggunakan sistem manajemen piutang berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Yang pertama itu adalah software akuntansi atau ERP. Gunakan perangkat lunak seperti SAP atau QuickBooks untuk mencatat, melacak, dan memantau piutang secara otomatis. Dan juga bisa pakai otomasi pengingat pembayaran. Program ini biasa mengingat otomatisme untuk memberitahu pelanggan menjelang atau setelah jatuh tempo. Terus selanjutnya adalah dashboard monitoring. Manfaat dashboard sendiri untuk memberikan data real time tentang status piutang untuk membantu pengambilan keputusan yang cepat. Strategi ini dirancang untuk memastikan pengelolaan piutang dagang berjalan lancar, meminimalkan resiko piutang macet, dan menjaga arus kas perusahaan tetap sehat. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kita sekarang ada di sesi tanya jawab bagi teman-teman yang di kelas yang nonton video kami boleh bertanya bila ada pertanyaan. Pertanyaan boleh disampaikan dengan kami secara langsung atau lewat grup di WA. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, piutang dagang adalah sumber pendanaan jangka pendek yang penting bagi perusahaan. Pengelolaan yang efektif termasuk pemantauan rutin dan penerapan teknologi digital
dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi kolaborasi antara tim keuangan dan penjualan. Juga penting untuk menjaga keseimbangan antara penjualan dan pengendalian risiko. Menjadikan piutang dagang sebagai aset strategis yang mendukung pertumbuhan dan daya saing perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Segala kesalahan sudah pasti datang dari kami dan segala kelebihan sudah pasti datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.